Silakan saat. Ya, sebentar. Baik, kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib dalam ta'liq eh, Fathul Qarib yang ditulis oleh Syekh Al-Buqa atau Syekh Mustafa Dib Al-Buqa hafizahullah taala wa ra'ah. Taib. Kita terakhir sampai di bab khitbah ya. Kemudian dalam urutan kitab ini nanti kita akan membahas tentang atau dalam urutan gini kitab ini kita akan di dalam urutan matan Abu Syja kita akan membahas tentang wan nisa wala dorbain ya, atau boleh kita beri judul yaitu eh, perempuan, atau tadi kan diberi judul oleh Axel Cornen di flyernya adalah jenis-jenis wanita ya, maksudnya adalah jenis-jenis wanita dilihat dari kebolehannya untuk dipaksa nikah atau taj ijbar bizawaj gitu ya. Jadi binisbati ila ijbarihinna fit tazwiji wa adamihi. Ya, jadi wan nisa'u atau wanita itu alat dorbain, maksudnya alat dorbaini binisbati ila ijbarihinna fit tazwiji wa adamihi. Ya. Jadi perempuan dilihat dari sisi kebolehannya untuk dinikahkan secara paksa kalau bahasa kita ya. Ya, jadi ijbar itu artinya dipaksa ya, atau dinikahkan tanpa izin dia fitazwiji dalam pernikahan wa adami atau tidaknya. Maka perempuan eh, dari sisi itu, dari sisi boleh atau tidaknya seorang wali, di sini yang dimaksud wali adalah bapak, ayah dan al-jad sebagaimana dalam matannya. Jadi ayah atau kakek ini boleh nggak dia memaksa anaknya atau menikahkan paksa anaknya. Maka ini adalah pembahasan kita. Jadi ala dorba ini maksudnya terbagi dalam dua jenis. Tapi sebelum masuk ke dalam poin pembahasan kita, perlu kita bagi dulu ya, eh, bahwa perempuan dilihat dari sisi kebolehan atau tidaknya untuk dipaksa nikah tadi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah abkar, jamak dari kata bikr, yang artinya adalah dalam bahasa kita perawan. Maksudnya adalah man lam tazul bakaratuha au zalat bakaratuha bi ghairi wat'in. Ya, perawan yang dimaksud adalah wanita-wanita yang keperawanannya itu belum hilang. Itu maksudnya perawan. Au zalat atau sudah hilang, tapi keperawanannya itu hilang bukan dengan jima. Ya, misalnya keperawanan hilang karena jatuh misalnya. Atau karena penyakit atau karena yang lainnya. Ya, keperawanan itu ya apa namanya bisa bisa saja dia hilang bukan dengan jima. Ya, walaupun apa namanya hilang keperawanannya tidak dengan jima, misalnya dengan operasi atau sakit dan yang lainnya, maka tetap disebut bikr gitu ya.
Kemudian dari sisi satunya, jenis pertama adalah biker. Tadi disebutkan sayyibat wa abkar. Saya bagi dua dulu ya. Yang pertama biker, kemudian yang kedua adalah as-sayyib. As-sayyib yaitu manzalat bakaratuha biwat'in. Para wanita yang keperawanannya itu hilang dengan jima. Baik jimaknya itu jima yang syar'i atau jima yang sah secara syariat ataupun karena zina. Maka orang yang kehilangan keperawanannya karena zina itu juga dianggap tidak perawan. Atau dengan nikah syar'i itu juga dia sudah pernah menikah dan sudah wata, yaitu sudah jima, maka itu apa namanya juga dikatakan apa namanya tidak perawannya. Jadi manzalat bakaratuha biwat'in. Pokoknya intinya mau dia sah atau tidak sah, kalau dia sudah pernah berjima maka disebut tidak perawan. Ya, baik itu dia dipaksa atau tidak dipaksa, itu sama saja. Baik dengan keridhaan dia, ya, ataupun tidak sama saja, atau syar'i atau tidak syar'i sama saja. Itu dianggap tidak perawan kalau seandainya dia bakaratuha zalat biwat'in. Nah, kemudian kita kembali ke jenis yang pertama yaitu abkar tadi. Abkar atau bikr. Nah, abkar ini yaitu wanita-wanita yang masih perawan tadi itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah as-saghirah, yaitu artinya adalah yang belum balik, yang masih kecil. Kemudian yang kedua adalah al-kabirah, maksudnya adalah sudah balighah, ya. Jadi yang perawan dibagi dua lagi, gitu ya. Yang perawan dibagi menjadi dua. Perawan masih kecil atau malam tabluk atau khairul balighah, yaitu perempuan yang belum balik, atau yang satunya sudah kabirah, artinya balighah. Ya. Jadi perempuan yang perawan itu terbagi menjadi dua, yang balik atau yang belum balik. Nah, kemudian yang di sisi at-sayyib atau perempuan yang sudah tidak perawan tadi juga dibagi menjadi dua, sama. Balighah atau yang pertama shaghirah dulu, yaitu yang belum balik, ya. Kemudian yang kedua adalah balighah yang sudah balik. Yang belum balik, ya, katanya tadi pengertian tidak perawan adalah manzalat bakaratuha biwat'in. Belum balik kok sudah wata gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dengan nikah dalam kondisi belum balik, tapi dia sudah mampu untuk berjima. Bisa jadi perempuan itu belum balik dalam usia-usia yang sebenarnya dia secara fisik sudah kuat untuk berjima. Itu boleh seperti itu ya. Atau dia dalam kondisi perempuan perempuan itu misalnya diperkosa misalnya pas masih kecil, itu juga sama ya. Jadi dia sudah tidak bikir, sudah tidak perawan lagi, tapi kondisinya masih kecil. Nah, kemudian yang satunya sisi lain adalah dia tidak perawan dan sudah dewasa. Nah, baik, kita kembali ke jenis yang pertama tadi. Jenis yang pertama adalah wanita terbagi menjadi dua kan. Jenis yang pertama adalah abkar. Abkar yaitu adalah wanita-wanita perawan. Wanita-wanita perawan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama masih kecil atau belum balik, yang kedua sudah balik. Ya. Nah, pembahasan kita di sini adalah eh, nanti di eh, beberapa sisi ya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, jenis wanita yang pertama, saya belum masuk ke matanya. Jenis wanita yang pertama yaitu wanita-wanita perawan yang satu sisi yaitu belum balik, maka liwaliyihi atau liwaliyiha tazwiju bi ghairi idniha. Ya, boleh bagi walinya, maksudnya wali di sini adalah ayah atau kakek. Seandainya dia sudah ayahnya tidak ada atau meninggal, atau ayahnya apa namanya eh, apa namanya terhalang dengan halangan syar'i yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi pindah ke kakek. Tapi cuman cuman di situ saja, cuman dua saja. Tidak boleh kemana-mana ke wali yang lain. Jadi ayah atau kakek. Bahkan ada yang mengatakan ayah saja. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ayah saja, kakek tidak masuk. Ya. Tetapi yang muktamad ya dalam mazhab itu adalah ayah dan kakek.
Ya, jika ayahnya berhalangan dengan halangan syar'i tentunya. Jadi ayah dan kakek boleh menikahkan si anak perempuan yang perawan dan masih kecil tadi tanpa izinnya. Dan nikahnya sah. Ya. Dan ketika dia sudah balik atau sudah dewasa, tidak ada pilihan untuk apakah lanjut atau nggak lanjut. Ya tetap lanjut gitu. Baik, kemudian sekarang. Nah, masih jenis yang pertama yaitu wanita-wanita perawan, tapi jenis yang kedua. Ya, jenis wanita perawan tapi jenis yang kedua yaitu perawan tapi sudah balik. Ya, dia perawan tapi sudah balik atau kabiroh tadi kita istilahkannya. Nah, boleh nggak seorang wali alias ayah atau kakek tadi menikahkan anaknya yang perawan yang sudah balik tanpa izin dia? Maka jawabannya adalah boleh dengan syarat. Ya, boleh dengan apa? Dengan syarat. Nanti akan kita bahas syarat-syaratnya. Ya, atau kita bahas sekarang aja biar biar langsung ya. Boleh dengan syarat. Jadi seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih perawan dan akan walaupun sudah balik dinikahkan tanpa izin anaknya tadi dengan syarat. Ya, syarat yang pertama adalah syarat sah. Ya, syurut sihah. Nanti syarat yang kedua adalah syaratul iqdam. Tapi kita bahas tentang syarat sahnya dulu. Disebutkan oleh para ulama syarat sahnya yang pertama adalah jadi boleh dinikahkan tanpa izin si perawan yang dewasa tadi dengan syarat. Syarat yang pertama adalah an la yujada bainaha wa baina eh, wa baina abiha adawatun dhahirah. Ya, yang pertama syaratnya adalah tidak ada antara si wanita tadi dengan ayahnya, yaitu yang walinya yang menikahkan itu ada watun zahirah, permusuhan yang nampak. Ya, permusuhan yang nampak maksudnya bisa jadi ayah dan ibunya sudah pisah misalnya contohnya ya. Kemudian dia membela ibunya misalnya. Nah, si bapak ini benci sama si anak perempuan tadi. Nah, kemudian dinikahkan tanpa izin. Yang seperti itu tidak memenuhi syarat. Maka tidak sah pernikahannya seandainya antara si perempuan itu dengan ayahnya ada watun zahirah. Kemudian yang kedua, alla yujada bainaha wa bainaz zauji adawatun zahirah wa batinah. Syarat yang kedua adalah tidak adanya antara si perempuan itu dengan calon suami. Ya, sekarang kalau tadi dengan ayah, sekarang dengan calon suami. Tidak ada permusuhan yang jelas dan tidak jelas. Maksudnya ada watun zahirah wa batinah. Bahkan permusuhan yang tidak nampak. Pokoknya kalau ada ketidaksukaan permusuhan yang walaupun tidak tidak terang-terangan gitu ya, maka tidak boleh dinikahkan alias tidak memenuhi syarat sah. Ya. Syarat yang pertama tadi adalah tidak ada permusuhan antara si perempuan dengan ayahnya. Syarat yang kedua adalah tidak ada permusuhan antara si perempuan dengan calon suaminya. Permusuhannya baik yang terang-terangan ataupun yang batinah. Artinya tidak terang-terangan. Ya, tidak terang-terangan akan tetapi diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui tentunya ya. Ya, kemudian nomor 4. Syarat yang berikutnya, syarat yang keempat adalah syarat yang ketiga, afwan, an yakuna az-zawju kuf'an laha. Syarat yang ketiga adalah si laki-laki itu harus kafaah atau sekufu dengan si perempuan tadi. Ya, nanti akan kita bahas kafaah ya. Kafaah itu setara. Ya, misalnya si perempuannya itu musir, musir itu orang yang mampu, kemudian laki-lakinya orang yang muksir contohnya. Atau kafaah dalam agama. Ya, perempuan solihah, laki-lakinya fasik misalnya. Maka itu tidak sekufu atau tidak kafaah. Ya. Kalau si calon laki-lakinya itu tidak sekufu atau tidak kafaah itu tidak dia dapatkan, maka tidak sah. Ya. Maksudnya kalau dipaksa gitu ya. Tapi kalau seandainya sama-sama ridho ya sah-sah aja. Tapi kalau dipaksa terus ternyata kok tidak sekufu atau kafaahnya tidak ada, maka itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak sah pernikahannya kalau dia dipaksa atau dinikahkan diam-diam tanpa izinnya. Kemudian syarat yang keempat, si apa namanya si laki-lakinya itu harus musiran bimahril mithli,
dia harus mampu atau bisa memberikan mahrul misli. Mahrul misli itu adalah mahar yang seseorang perempuan itu yang semisalnya dia itu yarghabu fiha fi masilatiha minan nisa. Maksudnya yang wanita yang semisal dia itu mendapatkan mahar. Nah, mahrul misli ini bisa ditetapkan dengan keluarga misalnya, kerabat dekatnya, bisa dengan lingkungannya, bisa dengan kondisi apa namanya, adat istiadat di wilayah itu atau suku tersebut. Jadi kalau misalnya gini misalnya, kalau perempuan itu apa namanya? S1 apa namanya jurusan umum misalnya, cantik, kemudian solihah. Biasanya maharnya minimal 20 juta misalnya. Atau saudara perempuannya juga segitu minimalnya dan seterusnya. Itu namanya mahrul misli. Nah, kalau seandainya si wali tadi itu menikahkan anaknya ya, di bawah mahrul misli, ini minimalnya ya, boleh kalau maksimal bebas. Minimalnya mahrul misli. Kalau di bawah mahrul misli, yang mahrul mislinya itu adalah 20 juta, dia nikahkan dengan 10 juta misalnya, maka tidak memenuhi syarat sahnya nikah dalam kondisi tidak dapat izin tadi atau tidak minta izin si perempuan tadi. Ya. Maka empat ini adalah syartu sihah. Syarat sah yang disyaratkan oleh fuqaha unas syafi'iyah, yaitu fuqaha kita dalam mazhab syafi'i. Sebenarnya ada syarat yang lain lagi ya, tetapi secara umum seperti ini, ya, yang disebutkan oleh fuqaha kita, ya, bahwa memang diperbolehkan apa namanya menikahkan perempuan tanpa izin, ya, atau seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa izin dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Memang ada perbedaan pendapat ya dari sebagian ulama, ada yang melarang, ya, akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa sah apa namanya isbar, ya, bahkan apa namanya dalam mazhab Syafi'i juga membolehkan dan memberikan syarat. Baik, kita lanjutkan. Telepon Sat, bisa tanya langsung Sat. Ya, boleh, boleh. Betul. Anu masih yang ini nih Sat. Yang nomor 4 tadi. Lakinya bisa memberi mahal misli. Mm-mm. Eh, Kalau di bawah maka nggak sah itu berarti harus izin atau gimana Sat? Izin dari si perempuannya atau Iya, bagaimana iya. Sat? Iya, harus izin. Maksudnya ini kan kalau seandainya dinikahkan tanpa izin, Hmm. dia wajib memenuhi empat syarat tadi. Hmm. Ya, kalau seandainya empat syarat tidak terpenuhi, maka tidak sah. Maka gimana kalau tidak sah? Ya, berarti nikahnya nikahnya tidak sah. Ah, betul. Jadi kalau misalnya dia pengen nikahin si perempuan itu ya memang harus ngomong sama si apa namanya si walinya itu harus minta persetujuan atau minta ya persetujuan dari si anak perempuan tadi. Seandainya Oh, dia ya, ya kenapa? yang terkait ini Sat, terkait mahar mislinya aja sih Sat. Itu Kenapa? misalkan 20 juta nih, standarnya 20 Hmm, juta tadi. Nah, ya, dia itu mampunya misalnya 10 juta kan di bawah nih, di bawah mahar misli mm-mm, 10 juta kan. Nah, ya, itu eh, kalau misalnya si perempuannya nerima lah jatuh contohnya. Ya nggak apa-apa mm-mm, 10 juta gitu kan berarti iya. dapat ridho dari cewek itu sah atau enggak gitu. Ya kalau itu kan nggak dipaksa itu. Kita ngomongnya Hmm, yang dipaksa ini. oh iya Paksa ya. itu Berarti maksudnya dinikahkan oleh wali tanpa pengetahuan si anak. berarti pengecualiannya di bawah mahar misli itu terkait ridhonya si istri saat ya. Calon istri ya. Ya kalau Ridho bukan pembahasan kita. Kita kan Oh. bahasnya pembagian wanita Hmm. dalam memaksa dia untuk menikah Hmm. berbagi menjadi boleh atau tidak boleh tadi ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dengan syarat. Nah ini yang boleh dengan syarat. Syaratnya ada empat. Syarat yang terakhir dia dipaksa nikah itu si laki-laki harus mampu ngasih mahar misal. Ya, kalau di bawah mahar misal maka si nikahnya itu nggak sah. Nanti ada surutul ikdam setelah ini. Tahu Ya. saya. Jazakallah khairan. Oh iya, Kum. Nah, ini kan syarat saya. Kalau empat syarat atau ya empat syarat ini tidak terpenuhi, ya empat syarat yang Anda sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah nikahnya. Nah, itu syarat sah. Ada juga surutul ikdam. Surutul ikdam itu artinya syarat
apa namanya, seseorang itu boleh maju atau boleh menerima si si walinya. Nah, atau si si siapa si laki-laki boleh maju. Nah, syarat syurutul iqdam ini ada tiga. Yang pertama adalah al-mahru binaqdil balad. Sebelum kita masuk ke apa namanya syurutul iqdam, seandainya syarat sahnya tadi empat terpenuhi, oke, berarti sah kan apa namanya secara keabsahan nikahnya dipaksa itu sah, oke. Sekarang tidak terpenuhi surut iqdam ini, apa bedanya? Nah, surut iqdam ini tetap sah nikahnya, tapi apa? Ma'al ismi, jadi bapaknya yang nikahin itu dosa. Ya, ada dosa dan yajibu al-mahra al-misl halan. Jadi wajib untuk mengeluarkan mahrul misli langsung secara tunai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya ada bapak yang memaksa anaknya nikah, oke. Kemudian empat syarat terpenuhi, oke. Yaitu tidak ada permusuhan antara dia dan anaknya, tidak ada permusuhan antara si laki-laki dan si perempuannya. Kemudian yang ketiga eh, kafaahnya sama, ya, atau di atas mungkin gitu. Yang keempat adalah dia mampu ngasih mahrul misri, oke, syaratnya terpenuhi. Nah, tapi di syurutul iqdam ini ada syarat bahwa harus tunai misalnya. Nah, ternyata ngutang tidak tunai, maka bapaknya tetap nikahin misalnya. Apa namanya dengan mahar misalnya 20 juta ya. Saya nikahkan anaknya dengan mahar 20 juta, utang misalnya dibayar tanggal sekian 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 bulan sekian misalnya gitu ya. Nah, yang seperti itu syarat sahnya terpenuhi berarti tetap sah, tapi bapaknya berdosa dan wajib bagi si mempelai laki-laki wajib harus ngasih apa? Ngasih mahrul misli halan. Ya, tetap dikasih apa? Tetap wajib ngasih seketika itu juga wajib apa? Wajib wajib memberikan mahrul misli. Nah, apa saja syarat ikdam? Saya sudah sebutkan yang pertama adalah al mahru halan. Mahar itu wajib tunai. Ya, kalau dia mampu tapi tidak tunai, berarti dia tidak terpenuhi syarat untuk maju. Jadi nggak usah maju gitu. Nah, kalau bapaknya tetap menikahkan walaupun ngutang maharnya, maka bapaknya berdosa. Dan si laki-laki wajib ngasih mahar misal. Yang kedua adalah mahar itu binakdil balad. Dengan uang yang ada di negara itu, bukan uang di negara lain. Ya, kalau zaman dulu kan uang di negara lain mungkin susah untuk ditukar. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ya. Walaupun demikian, tetap dia harus dengan menggunakan uang yang dipakai di situ supaya nilainya itu apa namanya ketahuan, nilainya ketahuan dan nilainya itu sudah jelas gitu ya. Tapi kalau dengan apa namanya bukan dengan nakdul balad maka tentunya penilaiannya itu mungkin butuh waktu dan bisa jadi meleset. Kemudian yang keempat adalah tadi ya minimal dengan mahrul misli. Ya, kalau seandainya di bawah mahrul misli maka si laki-laki itu tidak perlu maju. Kalau seandainya maju maka apa? Maka itu dia tidak terpenuhi syarat eh, apa namanya syaratul ikdam juga gitu ya. Mahrul misli halan afwan halan ya. Ini sama berarti ya apa namanya mahrul misli halan tadi syarat yang kedua ya. Ya, syarat yang kedua nanti saya sebutkan ya halan itu maksudnya tunai atau ya bimahril misli dengan mahar mahar yang semisalnya ya. Jadi kalau seandainya ada seorang yang tidak terpenuhi tiga syarat itu maka dia tidak perlu maju untuk apa? Untuk menikahi perempuan secara paksa oleh bapaknya tadi seandainya pun bapaknya mengizinkan. Baik, kita lanjutkan aja ya. Nah, kita lanjutkan baca kitab atau baca matanya. Wanisa wala dorbaini. Ya, perempuan itu terbagi menjadi dua jenis. Sayyibatin wa abkar. Yaitu orang-orang yang sudah hilang keperawanannya, artinya tidak perawan. Dan abkar-abkar itu artinya perempuan-perempuan yang masih perawan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha alan nikah. Nah ini ya. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha alan nikah. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Adapun yang perawan maka boleh seorang ayah dan kakek memaksanya untuk menikah. Kalau dia masih kecil tidak ada syarat. Ya. Tapi kalau dia sudah balik kok maka ada syarat empat tadi. Ya. Tapi secara umum boleh. Wasayyibu. Nah sekarang jenis yang kedua. Nah, kita belum tadi belum bahas ya. As-sayyib yaitu eh,
orang-orang yang sudah tidak perawan, itu tadi ada yang kecil, ada yang balik gitu ya, sudah kita sebutkan. Yang kecil dan yang balik dua-duanya tidak boleh apa namanya dinikahkan paksa. Ya. Yang kecil tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia balik dan setelah dia mengizinkan nutkon secara lisan. Ya. Yang kecil. Dan yang balik juga sama. Tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izin. Ya, jadi kalau misalnya ada wanita-wanita yang sudah tidak perawan tapi masih belum balik, maka wajib ditunggu harus dia balik dulu, baru setelah itu dimintai izin untuk dinikahkan. Maksudnya dimintai apa? Dimintai izin, ya harus minta izin. Kalau dia nggak mengizinkan berarti tidak boleh dinikahkan. Ini untuk sayyib ya. Makanya di sini wasayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Ini jenis yang pertama. Ya, di dalam matan kita baca ya. Wasayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Ya. Dan sayyib yaitu yang tidak perawan tidak boleh dipaksa menikah kecuali ba'da bulughiha. Kenapa di sini ba'da bulughiha? Karena kalau yang masih soghiro, masih kecil pun dia tidak boleh dinikahkan kecuali kalau sudah balik. Dan setelah itu baru wa idniha, dimintai izin. Satu lagi jenis yang kedua yaitu sudah tidak perawan dan sudah balik, maka juga sama. Dia harus apa? Harus dimintai izin. Ya, jadi dua-duanya harus dimintai izin dan dua-duanya harus bukan dua-duanya harus. Ya, yang kecil itu sudah harus balik dan yang balik ya tentu sudah balik ya. Jadi maka di sini takbirnya wa thayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Baik, bisa geser ke bawah. Ya, di sini dalilnya beliau bawakan ya. Rawa Muslimun an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ya, as-sayyib yaitu tadi sudah kita jelaskan ya. Apa namanya? Perempuan yang pernah menikah atau sudah tidak perawan lagi ya dengan proses apapun pokoknya dengan apa? Dengan jima maksudnya ya. Dengan jima walaupun jimanya syariah atau tidak syariah tadi ya. Itu adalah sayyib. Ahaqqu binafsiha min waliyiha. Dia lebih berhak atas dirinya dari walinya. Jadi tidak bisa dipaksa untuk menikah. Wal bikru tustamar. Ya, dan bikr itu tustamar. Ai tustashar walaisat masyuratha mulzimah. Nah, ini kata Syal Bukhari di bawahnya. Tustamar artinya adalah dimintai musyawarah, diajak bermusyawarah dan musyawarahnya itu tidak mulzim, ya, tidak mengharuskan ya atau tidak, maksudnya nggak perlu izin. Wa idnuha simatuha. Kemudian apa? Wa fi riwayatin idnuha sukutuha. Ya. As-sayyib idnuha simatuha artinya adalah izin dia itu adalah dia diam. Ya. Sukutuha itu diamnya dia itu mengizinkan. Jadi ini as-sayyib allati sabaqalah zawaj ahaqqu binafsiha aula i'rabi bil i'rabi an rugbatiha au rafdiha. Ya. Dia apa namanya? Aku binafsih itu maksudnya dia apa namanya? Dimintai bisa menolak atau bisa menerima. Tustakmar artinya walaisat masyur tustasyar walaisat masyurat masyuratuha mulzimah dan tidaklah masyurat musyawarahnya yaitu musyawarah si perempuan itu mulzimah. Ya tidak wajib. Ya tidak berpengaruh kepada apapun, makanya boleh dipaksa. Adapun yang masih kecil dengan tidak tanpa syarat tentunya karena masih kecil itu tidak bisa memiliki pendapat ya. Ya, maka yang paling berhak adalah orang yang tahu terhadap maslahat dirinya. Ya, kemudian yang kedua adalah yang sudah balik. Yang sudah balik berarti apa namanya? Dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Tapi mungkin setelah ini babnya adalah bab maharim atau al-muharramat. Nah, al-muharramat insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya atau di pembahasan tersendiri insya Allah. Baik, mungkin cukup ya insya Allah. Maksudul Qarnain. Baik, Ustaz. Ditutup atau gimana, Ustaz? Kita tutup ya. Fadul, Ustaz. Baik.
kita tutup eh, dengan doa pertama majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.